What's the Story Morning Glory adalah album yang mengantarkan Oasis menuju level kesuksesan komersial yang lebih jauh lagi. Lalu seberapa hebat album What's the Story Morning Glory ini? Dan ada fakta apa saja di baliknya? What's the Story Morning Glory diproduksi pada bulan Maret sampai Juni 1995 di sebuah studio legendaris yang bernama Rockville Studio yang berlokasi di Wales. Sebuah studio yang menjadi saksi dilahirkannya karya apik dari band kenamaan macam Black Sabbath, Judas Priest, Motorhead, hingga Queen. Produksi album ini dikerjakan oleh produser yang bernama Owen Morris serta gitaris Oasis yang bernama Noel Gallagher. Morris mengklaim album yang memiliki 12 track ini direkam hanya dalam kurun waktu 15 hari saja. Dan ada sebuah informasi jika proses produksi album ini menghabiskan 75.000 pound sterling, sebuah nilai yang cukup minim untuk album yang akan menghasilkan keuntungan maksimal. Selain menjadi produser, Noel juga menulis seluruh materi dari 12 lagu yang ada dalam album kedua Oasis ini. Mungkin yang kita tahu jika Noel hanya bermain gitar dan bernyanyi di beberapa lagu Oasis. Namun nyatanya pada saat proses perekaman album What's the Story Morning Glory ini diturut merekam Mellotron, piano, ebow, serta mengisi part bass pada lagu Wonderwall, Cast No Shadow, She's Electric, The Swamp Song Excerpt 1 dan 2. Serta Noel juga mengisi lead vokal pada lagu Don't Look Back in Anger. He writes the songs, it's different. I don't write anything, so I'm a fan of him. I need no other band. All I need is the Beatles and him. Album What's the Story Morning Glory ini direkam dengan formasi Oasis yang diisi oleh Noel Gallagher pada gitar dan vokal, Liam Gallagher pada vokal, Paul Bonehead pada rhythm gitar, Paul McGuigan pada bass, dan Alan White pada drum. Album ini juga diisi oleh beberapa additional personil seperti Mark Feldman yang mengisi part harmonika, Tony McCarroll yang mengisi drum di lagu Some Might Say, Brian Cannon yang mengisi keyboard di lagu Morning Glory, dan Paul Weller yang mengisi gitar serta backing vokal di lagu Champagne Supernova. Mungkin cover album What's the Story Morning Glory sangat terlihat biasa dan sederhana. Namun secara teknis untuk pembuatan cover albumnya menghabiskan biaya produksi senilai 25.000 pound sterling. Model yang ada dalam cover ini adalah DJ Sean Rowley dengan Brian Cannon yang merupakan desainer untuk cover album ini. Owen Morris pun muncul walau terlihat jauh dan tidak jelas. Pengambilan gambarnya berlokasi di Berwick Street, London. Untuk promosi album ini, pihak label menggunakan metode yang tidak lazim, yaitu merilis banyak single sebelum album dirilis. Single Some Might Say dirilis pada 24 April 1995, Roll With It dirilis pada 14 Agustus 1995, Morning Glory pada 18 September 1995, dan albumnya baru dirilis pada 2 Oktober 1995. Hasilnya pada minggu pertama album ini dirilis langsung terjual sebanyak 345.000 kopi. Jika dihitung, album ini terjual 2 keping per menit. Jadi album paling laris tercepat di belakang album Michael Jackson yang berjudul Bad. Dan pada saat single Wonderwall dirilis, pandangan dunia langsung tertuju pada Oasis karena single ini menjadi hits favorit di beberapa negara seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Irlandia, Swedia, Swiss, dan tentunya tanah Britania dan Amerika. Battle of Britpop. Battle single album Roll With It juga turut rilis bersamaan dengan single Country House milik Blur. Kedua band yang sedang naik daun ini lantas menjadi sorotan media dan fenomena ini diberikan julukan dengan The Battle of Britpop, sebuah kompetisi yang akan mencari pemenang siapa yang paling laku antara Blur dan Oasis.
Oasis menjadi representasi masyarakat Inggris bagian utara dan Blur menjadi representasi masyarakat Inggris bagian selatan. Hasilnya pada tanggal 20 Agustus single Country House laku sebanyak 274.000 kopi dan Roll With It laku sebanyak 216.000 kopi. Meskipun begitu, pada akhirnya Oasis lah yang hingga kini menjadi band yang lebih populer baik di Inggris dan di luar negeri ketimbang Blur sendiri. Boys who love girls who like boys always need to love someone. No. If that appeals to the fucking mentality of a human being, then that's sad. Judul album ini terinspirasi oleh teman Nul, Melly Salim, menjawab telepon dengan frasa yang berasal dari baris dalam lagu The Telephone Hour dari film Bye Bye Birdie 19 yang merujuk pada lagu Lou Williams, What's Your Story Morning Glory. Lalu siapa Melly Salim? Pada 1994, atau setahun sebelum What's the Story Morning Glory dirilis, setelah penampilan Oasis yang tragis di bar legendaris yang bernama Whiskey Go Go, Nul lantas menghilang, marah dan mengancam akan membubarkan Oasis. Melissa yang memiliki inisiatif tidak ingin hal tersebut terjadi, lantas coba menenangkan Nul, memberikannya semangat untuk bangkit dan kembali berkarya. Hasilnya Nul kembali ke Inggris menghidupkan kembali Oasis, merilis What's the Story Morning Glory dan Melly Salim terlupakan. Karena dalam film dokumenter Oasis yang berjudul Supersonic, Nul bercerita mengenai kisah tersebut, namun Nul mengatakan jika dia tidak mengingat nama dan wajah dari Melly Salim. Itulah beberapa fakta menarik mengenai album paling hebat dari Oasis yang berjudul What's the Story Morning Glory. Di episode selanjutnya kalian ingin bahas apa? Tulis di kolom komentar. Bye.